Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqni fahman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya ayyuhan nas ittaqul haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat karunia hidayah sehingga kita masih bisa menjalankan aumul ibadah, terutama yakni sholat 5 waktu di masjid, sehingga dari situlah timbul keberkahan hidup, timbul kesejahteraan, kesentosaan, kesehatan tubuh, sehingga kita mampu melaksanakan amalan-amalan wajib yang diperintahkan Allah kepada kita, kemudian ditambah dengan amalan sunnah sesuai kemampuan kita. Pendengar yang dirahmati Allah, Islam mengajarkan kita kesucian, kebersihan. Sebelum kita sholat kita berwudu. Sebelum berwudu sunnahnya adalah membersihkan mulut, gigi dari sisa-sisa makanan. Itulah sunnah yang tertinggi, yakni membersihkan mulut kita, gigi kita dari sisa-sisa makanan yang terselip di antara gigi, sehingga kita jadi segar, pernafasan tidak tertimbun daripada sisa-sisa makanan sehingga mengakibatkan bau busuk pada mulut kita. Itulah ajaran Allah, sunnah Nabi, yakni bersiwak, membersihkan gigi, sikat gigi atau mencungkil-cungkil celah-celah gigi dengan lidi yang tipis, dengan kayu yang tipis sehingga masuk di celah-celah lidi, celah-celah gigi, sehingga sisa makanan itu kita cungkil keluar dan sisa makanan tidak ada dalam gigi, celah-celah gigi, sehingga kita jadi sehat pernafasan. Dan disitulah keberkahan Allah turun. Sebelum kita belajar suatu ilmu, sebelum kita ceramah, sunnahnya adalah kita membersihkan siwak, membersihkan gigi, celah-celah gigi kita dari sisa makanan, sehingga kita diberi ilham terus dalam berceramah seperti ini. Sunnah taklim wa ta'lum, yakni menghadap kiblat, duduk iftiros atau duduk antara dua sujud atau duduk tahiyat awal. Lalu sebelum duduk itu kita bersiwak, membersihkan gigi kita, karena dengan bersihnya mulut, gigi, maka Allah akan memberi daripada ilmu yang dihafal kita cepat terhafalkan, lalu tidak mudah lupa dari hafalan kita. Itulah sunnah Nabi sebelum kita musakirin, ta'lim wa ta'lum, semacam ini ceramah, memberi ceramah itu terus sunnah Nabi harus dijalankan. Adab-adab sebelum tausiah, sebelum ta'lim wa ta'lum harus diperhatikan, yakni membersihkan sisa-sisa makanan di celah-celah gigi sehingga harum, pandangan jadi tajam, otak jadi cemerlang, diawali dengan bersihnya mulut kita. Ini coba dipraktikkan, insya Allah kita bisa
cepat mendapat ilmu, mudah menganalisa suatu ilmu dan mudah menghafal dan tidak mudah hilang hafalan itu, insya Allah. Pendengar yang dirahmati Allah, sangat komplitlah Islam ini. Agama yang suci, agama yang tohar dari najis, dari hadas, sehingga kita senantiasa tiap 5 waktu belum bisa sholat kalau kita belum mandi jinabat, hadas besar. Lalu kita membersihkan siwak mulut kita sehingga harumlah mulut kita, lalu kita berwudu. Itulah kaifiyah sunnah dan wajib sebelum sholat, sehingga kita bersih terus. Mulut kita senantiasa dibersihkan terus 5 kali dalam 5 hari, dalam 1 hari. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Tidak ada ajaran agama lain yang seperti Islam ini, tidak ada. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Habis kita punya hadas besar, suami istri kita wajib mandi besar, jinabat, lalu membersihkan mulut, lalu berwudu. Sebelum kita jinabat, kita bersihkan dulu yang najis yang melekat di tubuh kita. Kalau tadi dari hasil jilatan anjing, habis menyentuh anjing kita harus 7 kali dengan tanah yang berbeda, yakni mengusap-usap yang dijilat anjing atau babi itu, insya Allah. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Kebersihan sangat tinggi dijunjung dalam Islam. Islam adalah agama bersih, agama suci. Bisa kita lihat praktek-praktek beragama Islam, yakni sholat. Itu tadi yang saya terangkan. Insya Allah pendengar yang dirahmati Allah. Kemudian dengan demikian itulah kita jadi bersih. Tidak sah sholat seorang kalau kita kena kotoran hewan atau kotoran kita, pakaian najis, nah itu tidak sah sholat, tidak sah wudu, karena kita tidak menjalankan kaifiyah fikih daripada fikih toharoh, fikih bersuci dari najis kecil maupun najis besar. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Kurang benar bagaimana ini Islam dari Allah. Lihat saja cara dia beribadah, suci, bersih. Sebelum sholat, bagi mereka akil balik, kita harus sunat, membersihkan daripada bagian dari zakar yang kotor. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Inilah Islam. Tidak ada tandingan. Tidak ada tandingannya. Tinggi. Karena berasal langsung dari Allah. Langsung dari Allah dan tidak dirubah-rubah oleh tangan-tangan manusia. Tangan-tangan jahanam manusia dirubah-rubah itu. Tidak, ini semua asli dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Itulah bukti bahwasanya Islam itu dari Allah. Pendengar yang dirahmati Allah. Kalau agama lain mungkin sudah dirubah itu ayat ini, dirubah lagi, ada ayat kosong, dirubah ke tempat suci mereka, yakni tempat ibadah mereka. Sepatu yang kotor masuk, na'udzubillah min dzalik. Sepatu yang kotor, habis batindis, kotoran hewan mungkin masuk lagi ke tempat suci. Na'udzubillah min dzalik. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Dari ajaran kesucian saja sudah beda dengan agama lain. Beda, jauh. Pendengar yang dirahmati Allah. Sehingganya itulah Islam sebagai penyelamat, la ilaha illallah, sebagai agama penyelamat yang akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka. La ilaha illallah itulah. Qul kullu min indillah, inna lillah
Kemudian Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itulah baik sangka kepada Allah. Kita yakin bahwa kita ini adalah wayang, dalangnya adalah Allah. Kita digerakkan oleh Allah. Tidak bergerak selain rumput pun itu karena kehendak Allah. Tidak melangkah manusia kakinya, melangkahkan kakinya karena kehendak Allah. Iya, sedang rumput saja kehendak Allah, apalagi manusia. Tidak bergeser sebutir pasir pun di laut, di tanah, di pantai, kecuali itu karena kehendak Allah. Saya begini bukan saya pandai, tapi karena kehendak Allah saya diberi hidayah untuk bisa ceramah itu. Supaya tidak timbul kesombongan. Karena kita itu Allahu Samad, Allah lah tempat berhajatnya semua makhluk itu Allah. Tempat berhajatnya semua makhluk Allah. Kita tidak Allah kasih nafas atau nyawa, kita akan jadi bangkai. Karena Allah semua ini. Kita diberi fasilitas hidup, diberi rezeki untuk membeli ini, makanan dan lain-lain, diberi oksigen yang gratis. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Apakah kita, masihkah kita berburuk sangka kepada Allah? Seuzon kepada Allah, masihkah kita berburuk sangka kepada Allah? Sehingga tiap habis sholat doa kita yang paling mustajab ini, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tiada sia-sia Engkau ciptakan semua ini. Maksudnya Engkau jauhkanlah aku dari api neraka. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Iman yang sempurna yaitu husnuzan kepada Allah, baik sangka kepada Allah. Allah memang memberi azab, memberi bencana kepada, musibah kepada umpama tsunami, likuifaksi macam di Palu, Sulawesi Tengah. Bukan karena Allah jahat, Allah ingin menggugurkan dosa-dosa mereka. Ini sehingga dosanya nol dan masuk surga tanpa hisab. Ini yang menjadi dambaan setiap orang, setiap mujahid, setiap wali itu tanpa hisab. Ini digugurkan mereka dari bencana alam, musibah dari Allah. Ini kita baik sangkalah kepada Allah. Kita tersandung, kita mengucapkan subhanallah. Bukan kita meratapi, mencaci maki batu, mencaci maki Allah, na'udzubillah min dzalik. Kekafiran yang paling tinggi itu sudah mencaci Allah, menghina Allah dengan mengatakan God is dead, Allah telah mati, na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Sehingga kita punya bekal nanti masuk liang lahat, liang kubur. Semua masuk liang kubur. Itu tidak perlu dibantah. Semua mesti masuk liang kubur. Semua nanti pasti masuk surga atau masuk neraka. Itu sudah pilih. Kalau kita kafir, musyrik, menyekutukan Allah dengan benda-benda manusia, ya masuk neraka. Kalau kita mengakui la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu dijamin masuk surga. Itu gampang masuk surga sebetulnya. Tidak bertele-tele. Tidak perlu beri penebusan dari pendeta, bayar 10%, bayar 1 juta, 2 juta, 3 juta, surat-surat penebusan. Agama sudah jadi pasar. Agama sudah jadi lahan pencarian. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Kalau tidak diberi amplop tidak mau ceramah, na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Rupanya mereka cuma merekam dunia dari ceramah. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Jauh dari harapan untuk bisa memberi hidayah kepada jamaahnya. Jauh. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Sehingganya inilah yang patut kita banggakan daripada rahmat Allah, hidayah Allah kepada kita. Kita masih diberi kekuatan untuk melangkahkan ke masjid. Itu adalah suatu kenikmatan yang terbesar. Pembeda antara kafir dan musyrik yang
kafir, pembeda antara muslim dan kafir musyrik itu adalah sholat 5 waktu. Kita masih diberi kekuatan. Itulah kita manusia pilihan, masih diberi kekuatan untuk melangkahkan kita ke masjid saat 5 waktu. Ini adalah manusia pilihan. Sedang mereka tidak, yang rumahnya dekat masjid, sisa 5 langkah tidak mau ke masjid. Tapi kita yang jauh dari masjid, kita yang punya kecemburuan masih juga sholat 5 waktu di masjid. Inilah hamba-hamba pilihan, hamba-hamba sidaqin, hamba-hamba yang benar, yakni sholat 5 waktu di masjid. Hamba-hamba yang benar, sidaqin, hamba sidaqin, shadiqin, hamba yang benar. Itulah hamba yang senantiasa sholat 5 waktu di masjid. Hamba yang benar itu, hamba pilihan, dan itu adalah makom para nabi-nabi. Bukan lagi wali, nabi-nabi makomnya adalah sholat 5 waktu di masjid. Ini pendengar dirahmati Allah. Mampukah kita 5 menit, 10 menit sisihkan untuk sholat di masjid? Itu tergantung semua dari hidayah Allah. Kita tidak bisa, oh kamu harus begini. Tidak bisa, kita cuma memberi dakwah saja lewat azan, lewat ceramah begini. Sudah cukup. Kalau dia tidak masuk ke masjid, tidak ke masjid, datang ke masjid sholat 5 waktu, ya itu ada karena Allah sudah tutup. Khatamahul ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Ini Allah telah tutup hati pendengaran mereka. Mereka telah kunci. Allah telah kunci Allah. Sehingga kita bersyukur. Kita dilahirkan dalam keadaan Islam. Kemudian kita diberi hidayah kekuatan untuk datang ke masjid. Sebagai pembeda antara kafir, musyrik dan Islam itu adalah sholat 5 waktu. Tidak sholat 5 waktu dengan sengaja, kafir, musyrik, konsekuensinya masuk neraka selama-lamanya. Ini pentingnya sholat. Selalu saya gembar-gemborkan. Penyakit apapun stadium 4 mungkin sampai stadium terakhir 4, dokter sudah tolak, mari kita ke masjid, mari kita sholat berjamaah. Insya Allah yang menyembuhkan bukan dokter, yang menyembuhkan adalah Allah. Kalau kita masih punya keyakinan yang menyembuhkan obat dan dokter, nah kita sudah kafir musyrik. Yang menyembuhkan Allah kok. Banyak stadium 4 kanker dan lain-lain, datang ke masjid sholat, digendong oleh keluarganya, tidak bisa berjalan, terakhir sembuh. Karena mukjizat daripada sholat 5 waktu di masjid berjamaah ini. Ini kita gambar-gemburkan insya Allah pendengar dan rahmati Allah. Cukup sekian saja, insya Allah kita sambung pada lain kesempatan. Kita tutup dengan kifarat majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.